Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul lagi dalam pembelajaran hari ini. Sholawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pembelajaran hari ini kalian tidak usah belajar, tetapi menyimak ceramah dari Bapak yang bertemakan ikhlas. Anak-anak, sikap ikhlas ini adalah sikap yang penting yang harus dimiliki setiap umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilal ladzina min qablik lain asyrata la yabatanna wa la takunanna minal khasirin, yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya hapuslah amalmu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sikap ikhlas ini dapat mencegah kita dari sikap perbuatan syaitan. Sikap perbuatan syaitan ini bisa saja seperti sikap riya ataupun sombong. Karena manusia itu mudah tergoda oleh hasutan syaitan. Syaitan pernah berkata, anak-anak, ya Tuhan, Engkau telah menetapkanku sesat. Sungguh akan aku usahakan agar anak manusia yang memandang indah segala yang ditampak di bumi ini akan kusesatkan, kecuali hambamu yang memiliki rasa ikhlas. Anak-anak, seseorang yang ikhlas ibaratkan seorang yang sedang membereskan beras dari batu atau kerikil-kerikil kecil yang hendak dimasak, sehingga nasi yang dimakan akan terasa nikmat dan lezat di tenggorokan dan perut. Sebaliknya, jika seseorang yang ingin menanam nasi dan tidak dibersihkan batu-batu kerikil-kerikil yang ada di dalam beras tersebut, maka nasi yang dimakan tersebut tidak lezat dan tidak nikmat. Demikian keikhlasan dapat mempermudah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala atau nikmat yang didapatkan terasa sangat nikmat. Kebalikannya, jika kita melakukan ibadah dalam keadaan tidak ikhlas, maka kita akan merasa was-was. Kita akan berpikir, wah, bagaimana nih ibadah saya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, perlu yang kamu ketahui bahwa ikhlas memiliki arti bersih dari kotoran. Menurut Islam, ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan mengharapkan niat atau ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya. Jadi anak-anak, kita harus beribadah dengan mengharapkan atau dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengharap dipuji oleh orang lain atau kita ingin dikatakan alim oleh orang lain, karena itu termasuk perbuatan riya dan sombong. Tapi anak-anak, pada realita zaman ini orang-orang sangat kecil memiliki rasa ikhlas. Kalian ketahui bahwa pada zaman ini medsos bertebaran. Orang-orang senang berbagi dengan rasa ikhlas, tetapi malah didokumentasi atau divideokan dan dipublikasikan. Apakah itu termasuk rasa ikhlas, anak-anak? Sungguh miris sekali. Padahal arti ikhlas adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya. Jadi jika kita berbagi, kita harus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh
tidak boleh mendapatkan hal lain seperti ingin dipuji, ingin dikatakan alim. Itu tidak boleh, karena itu termasuk sikap ria. Anak-anak yang Bapak cintai, sikap ikhlas ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, orang-orang yang memiliki sikap ikhlas memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, ibadahnya selalu ditutup-tutupi. Atau jika dalam keadaan sendirian, orang itu tetap beribadah. Kedua, tidak suka dipuji oleh orang lain. Ciri yang kedua ini, orang memiliki sikap rasa ikhlas tidak suka dipuji oleh orang lain, tetapi dia malah ingin merendah, tidak mau dipuji. Yang ketiga, selalu mendengarkan nasihat orang lain. Yang keempat, suka menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Jadi orang yang ikhlas ini sering menunjukkan kelemahan-kelemahannya dibandingkan kelebihannya. Maka itu termasuk orang yang ikhlas. Yang kelima, orang yang memiliki ciri-ciri sikap ikhlas ini adalah beramalnya ini secara rahasia. Jadi dia beramal anak-anak tetapi dirahasiakan, tidak seperti yang zaman sekarang ini. Dia berbagi tetapi malah divideokan atau tetapi dirahasiakan, tidak seperti yang zaman sekarang ini. Dia berbagi tetapi malah divideokan atau dipublikasikan. Nah, pertanyaannya, apakah orang itu ikhlas atau tidak? Ya, saya tidak tahu anak-anak. Hanya urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Dan anak-anak, manfaat ikhlas juga memiliki manfaat, yaitu hidup kita semakin tentram dan kita akan dipermudah ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pikiran kita tidak was-was karena apakah akan diterima atau tidaknya. Jika kita melakukan rasa ikhlas, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hati kita akan damai. Yang kelima, urusan kita akan terasa lebih lancar dan diberikan kemudahan. Nah, anak-anak, itulah ceramah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.